Di video pertama ini, Madam Miao udah rangkumin semua informasi menarik tentang tempat minum paling viral di seluruh dunia, Stanley Cup atau Stanley Tumbler. Mana nih kolektor Stanley Cup suaranya? Tulis di kolom komentar ya kalau kalian kolektor Stanley Cup. Kalau yang baru dengar tentang Stanley Cup, juga boleh loh kasih komentarnya. Kalian yang baru dengar nggak masalah banget kok, karena nggak semua hal viral pasti diketahui sama semua orang. Hello Sunshine, Madam Miao di sini. Perkenalkan, Madam Miao, wanita pecinta kucing yang suka gali-gali informasi mendalam dan mengomentari tentang berbagai hal menarik di seluruh dunia. Buat kamu yang telat viral, it's okay. Yuk kita simak informasinya bareng kucing-kucing pintar dan menggemaskan. Miau. Yuk, kenalan sama Stanley Cup. Stanley Cup ini tempat minum yang bentuknya unik banget. Kayak gelas yang ada pegangannya gitu. Dilengkapi sama sedotan. Jadi gampang banget kalau mau minum. Stanley Cup ini juga pas banget ditaruh di cup holder mobil. Jadi cocok banget dibawa kemana-mana. Emang apa sih keunggulan Stanley Cup ini? Stanley Cup bisa nahan minuman kamu tetap panas ataupun dingin di dalamnya. Jadi nggak cepet berubah suhunya. Awet banget tuh kalau kamu masukin es batu di dalamnya. Nggak bakal mudah meleleh dengan cepat. Enak ya? Ini gara-gara Stanley Cup itu diproduksi sama perusahaan Stanley Drinkware Company milik William Stanley Jr. yang udah ada dari tahun 1913. Perusahaan ini bikin termos dan tempat makan buat keperluan kegiatan outdoor. Fun fact-nya, termos bikinan Stanley dari dulu saking awet dan tahan bantingnya, waktu Perang Dunia Kedua sering banget dipakai sama tentara-tentara buat ngirimin barang-barang penting. Jadi, si termos ini bakal diisi sama barang-barang yang mereka mau kirim. Lalu dibawa sama pasukan angkatan udara, pakai pesawat dan dijatuhin dari udara. Terus, tentara-tentara angkatan darat yang bersiap di bawah akan mengambil termos-termos itu buat diambil isinya. Unik kan? Tapi gimana tuh ya kalau yang dibawa kejatuhan termos? Bakalan bencol kali ya? Udah bosen apa belum nih sama bahasan sejarah? Tahan, dikit lagi ya Beb, bahasan seriusnya, jangan ngantuk. Yuk, kita lanjut ya. Nah, suatu ketika Stanley tuh akhirnya bikin tumbler sekitar tahun 2016. Jenis tumblernya disebut Quencher. Quencher ini mengawali model Stanley Cup yang sekarang ini beredar. Pas awal dikeluarin seri ini sampai tahun 2019, Quencher ini belum terlalu dikenal orang dan gak terlalu bagus penjualannya. Bahkan hampir mau diberhentikan produksinya tahun 2019. Tapi, di sekitar tahun 2017, ada 3 wanita lifestyle blogger yang nemuin Quencher ini dan langsung jatuh cinta sama produknya. Mereka langsung jualan di blognya, The Buy Guide, dan mengkampanyekan Quencher ini untuk wanita-wanita karir audiens blog mereka. Waktu produknya udah berhenti diproduksi, 3 wanita blogger dari The Buy Guide berusaha untuk menghubungi Stanley dan mencoba bekerja sama untuk ngejual 5.000 Stanley Tumbler di blog mereka. Dan seketika langsung sold out dalam 5 hari. Tapi Stanley tetap nggak percaya, mereka sampai coba jualin lagi dengan jumlah yang sama dan sold out lagi. Akhirnya, karena produknya sold out terus, Stanley Company baru percaya dan mulai menyeriusi membuat kembali Stanley Quencher, tapi dengan warna-warni yang digemari para wanita, bahkan punya berbagai tema khusus sesuai musim. Mereka buat website resmi dan juga bikin sistem affiliate, bahkan bikin customer service khusus juga. Dan benar, produknya meledak penjualannya. Apalagi mereka juga kerjasama dengan banyak influencer, artis bahkan atlet untuk bikin tema-tema khusus.
Nah, gitu deh cerita sejarah mendalam di balik hadirnya tumbler-tumbler lucu ini. Sekarang kita masuk ke bagian serunya, ngomentarin video-video Stanley Tumbler dari penggemarnya yang seru-seru. Pertama, kita mau tunjukin betapa penggemar Stanley Cup itu berdedikasi banget loh buat nungguin launching hari pertamanya. Yuk kita lihat video TikTok dari @tatiana.tea ini. Coba lihat itu, subuh-subuh udah pada ngantri depan supermarket buat nungguin Stanley Cup edisi collab sama Starbucks loh. Gile. Itu ngantri pada bawa kursi lipat sendiri-sendiri ya, Beb. Mereka nggak kenal antrian sendal ya, Beb. Zaman dulu di RS gede di Indo gitu, kalau ngantri pakai sandal, Beb, dijajarin gitu. Gak tahu ya kalian pada ngalamin nggak sih? Coba komen di bawah. Terus nyambung ke video berikutnya nih dari @fastlifebella. Habis ngantri, mereka masuk tuh ke supermarket sampai lari-lari loh demi dapetin tumblernya. Duh, awas, hati-hati jatuh ya, guys. Video berikutnya adalah video yang dilansir sama @dailymail yang nunjukin sekuat apa Stanley Tumbler. Ceritanya nih, waktu mobil Kia Sorento milik Dani Marie Letter kebakar, Stanley Tumbler yang ada di dalamnya masih utuh, nggak kebakar, Beb. Sama sekali. Bahkan minuman yang ada esnya di dalamnya masih utuh tuh esnya. Wah, jadi terbukti kuat banget nggak tuh Stanley Cup? Sampai-sampai Presiden Stanley Company turun langsung dan bilang akan kirim Stanley Cup ke rumah Daniel dan bahkan akan mengganti mobilnya dengan yang baru. Gimana enggak, itu kan promosi gratis ya buat Stanley. Lanjut nih ya, kita lihat video-video yang akhir-akhir ini tren di kalangan pemilik Stanley Cups. Mereka tuh berlomba-lomba menghias Stanley Cups-nya secantik mungkin. Dan mereka juga pasang kantong-kantong kecil yang disebut Stanley Purse di sekitarnya untuk sekaligus bawa benda-benda esensial favorit mereka. Contohnya nih ada video dari @itsmillylea. Dia bisa bawa alat make up, skincare, handphone, dan bahkan tuh parfum di satu tempat bersama dengan Stanley Cup miliknya. Minuman di dalam Stanley Cups-nya pun bahkan bisa 2 jenis loh, soda sama kopi. Wah, bener-bener menggantikan enteng tas biasa ya ini. Nih yang berikutnya nih, kalau dari akun @samshanshops ini dia mempromosikan tas khusus buat bawa Stanley dan barang-barang lainnya. Sama juga ya, Beb, sama yang tadi, banyak barang yang dibawa sekalian sama Stanley Cup-nya. Bahkan tuh ada tas yang lebih kecil, isinya make up, digantungin di Stanley Purse-nya. Tas bawa tas gak tuh ceritanya? Video selanjutnya dari akun yang sama @samshanshops, dia juga kasih tahu apa yang dia packing kalau nginep bawa Stanley Purse and Stanley Cups ini. Yang bikin salfok ternyata ada mold atau cetakan es batu khusus. Ukurannya pas banget buat masuk ke Stanley Cup-nya. Dari sebuah tumbler, inovasinya jadi kemana-mana ya. Ini ya, bahkan ada inovasi Stanley Cup yang digabung sama tempat makan di atasnya. Video pertama dari @nadismith. Dia taruh es krim, coklat, permen, dan makanan-makanan lainnya di atas Stanley Cup untuk dinikmati bareng. Wow, sungguh kreatif sih, bikin pengen coba juga. Tapi ini kayaknya agak males deh kalau kita mesti nata-natain satu-satu makanannya biar estetik gitu.
Bukannya enakan langsung dimakan aja ya dari bungkusnya? Mana belum lagi kita mesti nyuci piring bunganya itu nggak sih? Tapi ada juga yang sepemikiran nih sama video yang sebelumnya itu. Ada @sip snacking, dia taruh ayam goreng dan kondimen-kondimennya di atas Stanley Cups. Sama aja nih pengen menikmati bareng minumannya. Ada-ada aja ya orang-orang idenya. Puncak dari segala keunikan pemilik Stanley Cup adalah orang-orang yang punya koleksi banyak banget Stanley Cup di rumahnya. Yuk kita lihat. Video pertama nih ada dari @forraya.sunshine. Dia bikin video milih Stanley Cup yang mau dia pakai buat hari itu. Di videonya dia sampai punya koleksi tatakan, sedotan, bahkan hiasan sedotannya juga. Oh, koleksinya sampai full gitu ya, dalam berbagai warna dan edisi. Berikutnya ada @jessica naurelio yang nunjukin semua koleksinya berderet-deret di rak dan ditambah dengan koleksi boneka Labubu juga. Kapan-kapan kita bahas Labubu ya. Itu berarti dia kaya loh, karena satu buah Stanley Cup itu bervariasi harganya, mulai dari 30 US dollar sampai 60 US dollar. Kalau di kurs rupiah kan bisa 350 ribuan gitu deh, sampai 990 ribuan. Tapi itu juga belum ongkir sama pajak ya guys. Kalau ke Indonesia, yang paling mahal bisa nyampe seharga 2 jutaan di Indo. Lalu ada @Lindsay Herbison yang natain koleksinya di rak khusus Stanley. Karena banyaknya kolektor ini, Stanley tuh juga dikritik karena semangat awalnya mereka mau mengurangi sampah dan menyelamatkan lingkungan kan. Tapi orang-orang mempertanyakan gimana dengan kolektor yang bisa punya puluhan botol seperti ini. Tapi ya pasti ada orang-orang yang tipenya begitu ya guys. Nggak bisa kalau nggak mengkoleksi semua edisinya. Mereka tuh juga gerakin roda perekonomian juga nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Terakhir nih ada @Chelsea_Devin yang juga natain koleksi Stanley-nya di rak. Diurutin sesuai warnanya. Memang ya, kolektor-kolektor ini nggak main-main kalau beli barang. Gimana dengan manusia-manusia pendapatan mediocre ini ya, ngelihat mereka belanja tanpa bingung kehabisan uang. Rasanya inflasi nggak ngefek deh sama mereka. Gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk beli Stanley Cup juga? Atau bahkan kalian mau jadi kolektornya? Semua sih terserah kalian ya. Yang penting jangan memaksakan untuk beli kalau dananya nggak ada. Atau bahkan jangan sampai minjem deh demi barang viral. Bijaklah mengkonsumsi barang, sesuaikan dengan pendapatan kalian. Apakah info kali ini bermanfaat buat kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info menarik dari Madam ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye, Sunshine!